Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi. Para kiai, bapak-bapak, semuanya yang saya hormati, wabil khusus. Saya nggak tahu kalau Pak Kiai Dr. Haji Endin Subihara itu tuan rumah atau apa? Host lah ya. Host dalam host lah itu. Host. Wow. Sebab kalau tuan rumah forum ini nanti diprivatisasi nggak salah karena tuan rumah itu, makanya kita kasih aja judul host gitu, karena host ya fasilitator untuk semua kepentingan ya. Termasuk konsumsi. Namanya kos ya. Bapak-bapak yang terhormat, saya memulai dengan hasil survei Alfara Research tahun 2026 yang kelar dan dirilis per April kemarin. Temuannya menurut saya sangat menarik. Yang pertama, saya sebut dulu tentang populasi. Dari jumlah penduduk Indonesia yang 289 juta, itu yang muslim 87 something persen. Itu artinya jumlahnya 200 berapa juta tadi saya sudah hitung. Nah, dari jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mengaku atau yang mengafiliasikan diri dengan NU itu jumlahnya lumayan, 57,2%. Naik dari yang lalu. Kalau yang lalu 56%, yang beberapa tahun yang lalu. Tapi untuk tahun ini naik. Nah, sedangkan Muhammadiyah, kan selalu NU itu disandingkannya dengan Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah 9,8%. Nggak sampai 10%. Yang lain-lain saya kira ya seperti yang kita tahu, LDI misalnya 1,4, Al-Wasliyah 1,2 dan seterusnya. Nah, pertanyaan yang mendasar adalah, sebentar, sebelum sampai pada pertanyaan. Yang kedua adalah profil demografi dan strata sosial warga NU. Ternyata mayoritas mutlak, 87, sekian persen. Warga NU itu tingkat pendidikannya hanya tamat SMA. Sisanya kecil-kecil, ya, para terpelajar seperti bapak-bapak semua. Ya, alhamdulillah punya ijazah. Alhamdulillah. Kategori kelas menengah dan mayoritas kelas menengah berapa? Mereka mayoritas juga berdiam di pedesaan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang mereka harapkan dari NU? Ternyata mereka nggak muluk-muluk harapannya kepada NU itu. Berdasarkan hasil survei, layanan bidang keagamaan ini diderivasi menjadi beberapa jenis layanan. Warga NU yang merasa membutuhkan bimbingan rumah tangga sakinah ini 54,7%. Sembari saya membaca ini, mari kita bayangkan, karena kita semuanya adalah aktivis NU, apakah ini sudah dilakukan? Kalau dilakukan, seberapa kedalaman mereka melakukannya? Bimbingan rumah tangga sakinah sekali lagi menempati posisi tertinggi 54,7%. Yang kedua, bimbingan fikih muamalah. Nah, ini asik karena ini lompatan dari sebelumnya. Warga NU ternyata sekarang yang gandrung, yang sangat menghendaki untuk mendapatkan layanan dari sisi muamalah. Ya, ini Kiai Mas Puri saya kira senang ini.
ekonomi syariah, keuangan syariah, dan ekonomi secara pada umumnya adalah 54,3%. Sedangkan bimbingan metode mendidik anak, ya kita kan semuanya mendidik anak, termasuk tentu saja kepala keluarga yang hidup di desa-desa itu juga mendidik anaknya. Tetapi apakah mereka pernah mendapatkan bekal dari NU bagaimana cara mendidik anak yang bagus? Nah, yang meminati ini jumlahnya juga besar, 49,3%. Yang berikutnya, bimbingan fikir remaja. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, beruntung bagi anak-anak kita yang masih remaja, misalnya yang berpendidikan mulai dasar, menengah, itu di madrasah atau bahkan di pesantren. Tetapi profil warga NU itu ternyata tidak sedikit juga yang pendidikannya umum. Nah, remaja yang menghendaki NU itu melakukan bimbingan fikir remaja itu jumlahnya 44,7%. Sedangkan bimbingan fikir perempuan jumlahnya 35,2%. Yang terakhir yang tercapture dalam jumlah yang membutuhkan cukup besar adalah bimbingan pranikah yang sekarang dilakukan oleh KUA dalam tempo yang super singkat itu, yang saya kira karena tempo yang super singkat itu bagi orang yang tidak pernah di pesantren dan seterusnya, nggak pernah ngaji kuljen, ya saya kira mereka nggak mendapatkan apa-apa. Jumlahnya 33%. Dari harapan-harapan yang mereka impikan tentang NU ini, rasa-rasanya kok masih cukup jauh dari realitas yang ada. Betul, NU punya lembaga pendidikan. Misalnya LP Ma'arif itu mulai pendidikan dasar, menengah itu sanawiyah sampai aliyat, termasuk juga SMP sampai SMA atau yang sederajat, itu tidak kurang jumlahnya sudah 25 ribuan lembaga pendidikan. Sudah sangat besar berdasarkan jumlah yang ada di data di NU. Begitu pula pesantren. Lembaga pesantren sampai tahun kemarin itu yang NU itu sudah 27 ribuan. Tetapi ini sekali lagi kan yang sekolah. Sementara yang tidak sekolah di LP Ma'arif, tidak di pesantren NU, pertanyaannya mereka mendapat asupan dari mana harapan ini. Nah, bapak-bapak yang saya hormati, saya kira masa depan NU ini agar tetap memiliki relevansi dengan kebutuhan warga, maka mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengorientasikan program-programnya untuk melakukan pelayanan itu. Oleh karena itu, tema besar NU masa depan dan apa itu? NU masa depan dan masa depan NU, kalau melihat dari bidonnya, yaitu transformasi organisasi, lalu positioning politik, aktivasi peran strategis NU di kancah global, misalnya, khususnya yang dua itu harus menuju pada layanan yang diharapkan warga NU itu. Tagline 3 hal tadi itu, transformasi organisasi, positioning Nahdlatul Ulama secara politik, dan peran aktif NU di kancah internasional, itu gosahnya banget. Itu gosahnya banget. Tetapi pertanyaan mendasarnya adalah transformasi organisasi yang dilakukan selama 4 tahun ini, termasuk juga repositioningnya ini, semakin mendekatkan pada layanan warganya seperti yang diharapkan. Layanan warga NU, rasa-rasanya kok semakin mendekatkan terhadap kebutuhan warga NU atau tidak? Rasa-rasanya kok masih jauh panggang dari api. Yang ada malah atas nama transformasi organisasi, maka kemudian
tata kelola organisasi lebih modern, pengadministrasian lebih matang. Tapi pengelolaan manajemen organisasi secara umum, rasa-rasanya kalau menghasilkan konflik, kayaknya jauh panggang dari api. Jadi, tamu kalau ke PBNU mau ketemu juragan-juragan harus lapor dulu berapa hari sebelumnya dan seterusnya gitu. Secara administrasi boleh jadi benar, tapi sekali lagi ini mendekatkan pada layanan kepada warga NU atau semakin menjauhkan. Saya melihat yang paling mendasar adalah kalau transformasi dengan ya aplikasinya yang hebat itu proses pengadministrasian dan memang NU harus semakin ke arah modernitas pengelolaan administrasinya. Ya bukti kerennya nggak bisa menyelesaikan yang 200 ini. Tetapi kalau kemudian atas nama transformasi organisasi lalu model kepemimpinannya semakin top down dan mengakibatkan tangan besi sehingga terjadi konflik baik vertikal antara wilayah yang di caretaker, cabang yang di caretaker, SK yang tidak keluar pada konferensinya, tidak ada persoalan apa-apa. Secara anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, perkum semuanya fine, tapi kemudian yang terpilih bukan orang yang dikehendaki, tapi tidak di SK. Saya kira ini tidak mencerminkan adanya transformasi organisasi. Begitu pula yang kedua, positioning politik NU misalnya. Suara yang sangat nyaring dikemukakan di periode awal adalah NU menjaga jarak dengan seluruh kekuatan politik, khususnya partai politik. Seluruh partai politik jaraknya sama di hadapan Nahdlatul Ulama. Tapi tagline ini runtuh seketika ketika oknum-oknum PBNU mau mengambil alih PKB. Dan pada saat yang sama membangun hubungan yang begitu harmonis dengan salah satu partai politik Islam misalnya. Sehingga ada ketidakkonsistenan antara gagasan yang diusung dengan perilaku organisasi yang ada. Dan itu juga hasilnya konflik. Dan nyatanya juga ketika PBNU melakukan itu kepada PKB, PKB suaranya juga tidak habis. Padahal basis utama suara PKB itu adalah warga NU. Nyatanya perolehan suaranya meningkat. Artinya ada yang salah. Transformasi organisasinya oke. Upaya untuk reposisi politik NU oke gitu. Tapi diimplementasinya ada yang salah. Nah, yang ketiga adalah aktivasi peran global NU di kaca internasional. Saya kira yang disampaikan Pak Johan itu merupakan otokritik kita semuanya bahwa ya membangun strategi baru membela Palestina dengan bermesraan dengan Israel dan Amerika rasa-rasanya aneh untuk tidak mengatakan keliru. Mimpi itu tidak salah kalau aktornya tepat. Gus Dur misalnya yang kapasitasnya dianggap memadai, maka peran itu dianggap oleh banyak orang tepat. Tapi kalau aktornya tidak memadai, impian menjadi fa'il, bisa saja kemudian terjelusi menjadi maf'ul tanpa disadari. Dan saya kira itu sangat bertentangan dengan para muassis ketika berkomitmen untuk memperjuangkan Palestina. Jadi poin utama saya adalah tiga turunan gagasan itu pada dasarnya oke-oke saja, tapi implementasinya harus ditinjau maksimal yang ujungnya adalah meningkatkan layanan kita kepada warga NU sebagaimana hasil survei yang ada minimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.